Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Nama saya Randy Fudo dan untuk bulan Maret 2020 ini ada sedikit topik menarik. Seiring dengan gua upload ini video, kita sudah tahu kondisi Jakarta ini sedang dalam situasi slow down, bukan lockdown ya, slow down, lagi agak dibuat santuy cuy. Dimana ada company-company atau perusahaan-perusahaan yang memang mulai dikurangi lah aktivitasnya, mulai bekerja di rumah, yang sekolah maupun yang sedang menyambut pendidikan tinggi di universitas itu juga dimulai disarankan belajar di rumah, dan istilahnya kegiatan belajar mengajar juga mulai dilakukan secara online dengan tujuan supaya untuk mengurangi penyebaran dari virus yang sedang beredar sekarang, virus corona atau COVID-19. Menariknya adalah yang ingin gue bacakan saat ini adalah apa yang bisa dilakukan, apa yang teman-teman bisa lakukan di tengah situasi yang Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya, di mana di tengah-tengah situasi saat masih slow down seperti ini. Nah, caranya sederhana. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita menggunakan zodiak, kali ini akan menggunakan sedikit cara numerologi. Numerologinya seperti apa? Kalian kan punya tanggal lahir. Nah, sekarang aku minta kalian cari kertas dan alat tulis, kemudian tulis tanggal lahir Anda. Saya tunggu sekarang. Misalnya punya saya itu, misalnya tanggal lahir saya kan 31 Desember, berarti 31 Desember itu 12 tahun 1985. Ini sih kayak gitu, cari tanggal lahirnya 31 Desember 1985. Ini kalau saya, cuma kan kalau yang lain kan nanti akan beda lagi lah. Sudah? Oke, good. Nah, langkah berikutnya adalah jumlahin tanggal ini. Nah, jumlahin tanggal ini. Jadi misalnya 31 tambah 1 ini kan jadi 4, 1 tambah 2 ini jadi 3, ini jadi 10, 8 tambah 5 jadi 13, kemudian ini jadi 7, ini jadi 23, ini jadi 5. Jadi seperti ini kira-kira, 3 tambah 1 kan jadi 4, 1 tambah 2 kan jadi 3, pokoknya dijumlahin lah, 1 tambah 9 10, 8 5 kan jadi 13, tinggal dijumlahin lagi angkanya. Kemudian kan 7 tambah 5 ini kan jadi 13 ya, 12. Oh iya, 12. Sorry, jadi 12. Nah, setelah ketemu ini, ketika angkanya jadi 2 digit, jumlahkan lagi sehingga menjadi tinggal 1 angka saja. Jadi kalau di gua sendiri, angka terakhirnya adalah angka 3. Jelas? Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, sudah dapatkan angkanya, sudah dapatkan 1 digitnya. Nah, sekarang kita mulai ngebacain untuk dari angka 1 dulu, 1 sampai 9. Berarti kita mulai dari angka 1 dulu. Angka 1, selama 2 minggu sebaiknya ngapain yang bisa dilakukan? Oke. Yang memiliki angka 1, jujur sih ini kayak menunjukin apapun instruksinya, apapun instruksi yang dikasih segala macem, turutin aja dulu. Jadi kalau emang disarankan untuk kerja di rumah, disarankan untuk aktivitas di rumah, kerjain aja dulu. Dan gue nih sangat menekankan di situ, bukan karena soal sakitnya, bukan karena soal fenomenanya, tapi melainkan ketika mulai banyak di rumah, dirimu tuh menjadi melakukan banyak hal yang sebenarnya pengen dirimu lakuin sejak lama, entah nonton, binge watching, dari istilahnya nonton drakor kan, nonton Netflix kan, nonton apa dari episode awal sampai tamat, main game, ngobrol via WhatsApp atau gimana, yang notabene itu udah lama sekali untuk pengen dilakuin, cuma tuh belum
belum dilakuin sama sekali gitu loh. Dan ketika ada 2 minggu ini disuruh agak-agak slow, justru ini sebenarnya adalah peluang untuk istirahat secara gratis ternyata. Secara gratis dan tidak perlu makan cuti sebenarnya sih. Begitu sih. Jadi aku bilangnya sih bagi yang mendapat angka 1, treat the situation as blessing in disguise. Perlakukan situasi seperti ini sebagai ya berkat lah dalam situasi yang sekilas jelek gitu. Ya karena lagi ini semua nih ada peluang nih, istilahnya banyak yang dirimu pengen lakuin sekarang ini bisa dilakuin sekarang nih. Bisa nelpon, bisa nonton, bisa baca manga, bisa baca komik, bisa ngapain. Bahkan istilahnya bagi yang sudah berkeluarga juga bisa lebih dekat sama suami istri, lebih dekat sama anak-anak. Ini peluang emas sebenarnya buat itu sih. Kemudian bagi yang dapat angka 2. Bagi yang dapat angka 2, bagi yang dapat angka 1 tadi, kalau ada yang ini, ada yang masih punya pasangan ya kan ada waktunya, sekarang sudah waktu video call. Jarang-jarang kan punya pasangan harus video call. Nah, bagi yang dapat angka 2, jujur sih poinnya sama. Cuma aku malah lebih nekeninnya ini kayak lebih naikin sisi religiositasnya. Jadi aku bilang sih, lepas dari apapun agamamu, ketika bagi yang muslim, ketika waktunya sholat ya lebih banyak yang sholat, ketika lagi waktunya puasa ya puasa. Ketika yang bagian Katolik ataupun Kristen, kalau ada doa-doa khusus yang dilakukan rutin, mendingan sih lakukan itu. Buddhis juga sama, Konghucu juga sama, Hindu juga sama. Karena selama 2 minggu ini, ketika nanti Anda sibuk dengan kegiatan religius Anda dalam rumah, bukan di luar, somehow ini berdampak positif ke kerjaan Anda setelah ini beres. Ini mempunyai kontribusi yang cukup positif. Dan ini bisa mendekatkan dirimu ke rezeki-rezeki yang tidak terduga setelah peluang ini selesai, setelah fenomena ini selesai. Begitu sih. Kemudian, bagi yang dapat angka nomor 3, bagi yang dapat angka nomor 3, apa yang sebaiknya mesti dilakukan? Oke. Jujur ya, bagi yang mendapat angka nomor 3, aku melihatnya orang-orang yang mendapat angka nomor 3 adalah orang-orang yang sebenarnya tuh pengen mencari sampingan sebenarnya. Pengen mencari sampingan tapi tidak kesampaian atau belum kesampaian karena tarso. Istilahnya tuh kayak menunda-nunda lah. Dan kenapa bisa menunda terus? Karena ya mungkin karena selama itu terlalu sibuk dengan kerjaannya atau terlalu sibuk dengan aktivitasnya. Oleh karena itu ya mumpung nih ada 2 minggu nih untuk istilahnya tuh meminimalisir aktivitas di luar. Ya jadikan itu sebagai peluang untuk mencari informasi sampingan apa yang bisa dikerjakan. Mulai cari informasi sampingan apa yang dirimu tuh suka. Somehow sampingan ini kalau dirimu kerjakan dan dirimu mulai cari, mulai riset, ketika anjurannya sudah selesai, dirimu bisa kerja ini. Dan ketika kerja ini, somehow sampingan ini yang dicari mulai dari sekarang, yang diriset mulai dari sekarang, entah via online atau gimana, somehow ini malah berpotensi menghasilkan rezeki yang notabene lebih baik, lebih stabil daripada kerjaanmu yang sekarang. Jadi ini kayak semacam sampingan yang potensinya justru malah bisa menjadi alat bantu finansial, dan itu malah jadinya tuh ini yang ngebantuin dan berpotensi punya penghasilan melebihi dari kerjaan tetapmu. Gitu. Kemudian setelah nomor 3 selesai, berikutnya yang nomor 4. Nomor 4 ya. Bagi yang mendapat nomor 4 ini ya. Bagi yang mendapat nomor 4, somehow yang aku baca di sini, bagi yang mendapat nomor 4 ini situasi rumahnya ini lagi agak-agak nih. Lagi agak-agak istilahnya dalam artian nih enggak terlalu bagus lah, belum terlalu bagus lah. Ada beberapa yang masalah-masalah yang dibiarkan lewat gitu, dan itu masalah-masalahnya itu tuh sifat yang mendasar banget.
Jadi ada baiknya ketika nih ada waktu selama 2 minggu ini untuk lebih santai, lebih tenang, ini tuh kayak gunakan ini kesempatan untuk memperbaiki berbagai masalah, memperbaiki dan berdiskusi berbagai masalah yang selama ini tuh terpendam gitu. Yang terpendam dan istilahnya agar bisa menghasilkan solusinya secara bersama-sama, menghasilkan kesepakatan lah. Karena somehow ketika ini masalah dipendam terus, tahun ini kalau masih bandel juga belum diselesaikan, ini malah bisa berpotensi besar untuk merusak rumah tangga yang sudah capek-capek dibangun dalam waktu sekian lama. Ini bagi yang sudah berkeluarga sih, tapi bagi yang sedang menjalinkan relasi juga sama, masih sedang pacaran juga sama. Ini kayak waktunya untuk mulai berdiskusi dan menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini dipendam sama pasangan. Begitulah. Berikutnya, yang kebagian nomor 5. Yang kebagian nomor 5. Yang kebagian nomor 5, jujur sih ini aku malah merasakan selama ini kalian menghabiskan waktu aktivitas di luar tuh terlalu intens, sehingga ada waktunya sekarang untuk mulai berkomunikasi dan mulai ngobrol kembali ke saudara-saudara dan teman-teman yang lama, meskipun baru sebatas via telepon atau via chatting, via WhatsApp atau gimana, video call atau voice chat seperti apapun. Ini sudah waktunya untuk mulai kembali menjalin komunikasi kembali, sibuk menjalin komunikasi kembali dengan saudara-saudara maupun teman-teman dekat yang sudah lama nggak dikontak sih. Karena somehow di sini kayak menunjukin dirimu yang mendapat angka nomor 5 ini kerjaannya ini cenderung gila gitu loh, cenderung menghabiskan waktu banget di kerjaan sehingga lingkungan sekitarnya itu pun jadi tidak terlalu diperhatikan lah istilahnya. Waktunya untuk kembali untuk memperhatikan semua yang kemarin sempat diabaikan karena kerjaan. Yang dapat nomor 6. Yang dapat nomor 6 aku rasa nomor lagi ya. Wow, kenapa begini? Karena oke. Yang nomor 6, aku merasakan di dunia kerjaan maupun di dunia relasi ini nih ada sesuatu yang pengen dikomunikasikan tapi sampai sekarang belum disampaikan ke orang yang pengen diomonginnya, atau ke orang yang istilahnya pengen ngobrol ini belum disampaikan. Ini kayak nunjukin dirimu punya waktu cukup banyak. Apapun yang dirimu mau sampaikan ke bosmu ataupun ke pasangan ataupun ke pacar atau gimana, meskipun kedengarannya tidak enak, mendingan diskusikan sekarang deh. Mendingan diskusikan di masa-masa seperti ini meskipun via telepon atau gimana, karena atasanmu atau pasanganmu somehow intinya sih mereka ini punya waktu, mereka sudah punya cukup waktu untuk mendengarkan berbagai keluhan dari karyawannya atau dari pasangannya atau gimana atau semacamnya lah. Mereka punya waktu untuk itu, mumpung situasi pekerjaan juga lagi agak-agak melambat soalnya sih. Jadi waktunya untuk mulai ngomong, misalnya kalau misalnya Anda pengen minta ditambah tanggung jawab ke depannya ketika ini sudah pulih, ketika Anda ingin misalnya Anda keinginan buat minta untuk bos yang mulai coba pikir-pikir untuk naikin gaji misalnya, atau mulai naikin apa, atau naikin tunjangan atau gimana, atau ada beberapa kebijakan yang mungkin dirasa kurang cocok atau ngasih masukan ke perusahaan, aku rasa ini waktu yang cocok sih, mumpung lagi agak santai alur kerjanya. Yang berikutnya, angka yang dapat nomor 7. Ini jujur, ini kayak menunjukkan angka yang mendapat nomor 7. Aku malah merasakan secara istilahnya secara karir oke, secara aktivitas oke,
Cuma ini kayak, ini sih kuncinya ya, ini kuncinya adalah melengkapi apa yang selama ini kurang. Ini aku lihat sih sebagian besar ini nih secara fisik, secara mental mungkin oke, secara kerjaan mungkin oke. Cuma jadi gini loh, ini karena menyeimbangkan. Jadi kalau yang selama ini mentalnya oke, kerjaannya oke, tapi olahraganya kurang, ya sorry, ini waktunya selama 2 minggu ini untuk mulai berolahraga. Perlahan-lahan mulai membangun kebiasaan untuk berolahraga. Bagi yang istilahnya fisiknya udah oke, tapi mentalnya mungkin secara psikis masih capek, ya ini waktunya untuk melatih psikismu. Jadi ini macam-macam nih, apapun aktivitasnya, intinya adalah lakukan aktivitas yang selama ini tuh belum dirimu lakuin, jarang dirimu lakuin. Jadi kalau selama ini kerja terus tapi olahraganya jarang, ya mulai olahraga. Kalau selama ini kerja oke, olahraga oke, tapi doanya atau istilahnya meditasinya belum banyak, mulai lakuin deh. Intinya sih gitu sih, melakukan hal-hal yang selama ini kurang, karena somehow ini polanya timpang banget nih untuk antara fisik sama ini ya, fisik sama psikisnya. Sementara kalau nomor 8, nomor yang kebagian nomor 8 ini sangat dianjurkan untuk menjaga finansial, menjaga keuangannya. Karena somehow ketika nanti di masa-masa 2 minggu ini cenderung boros ya nih ya. Cenderung boros dalam artian mungkin karena mati gaya atau gimana di rumah, jadinya tuh cenderung boros, dan jadinya tuh malah istilahnya tuh keuangannya tuh bukannya bisa nabung atau gimana, malah jadi tekor lah istilahnya. Karena gaya hidup, karena bingung mau ngapain. Sangat disarankan untuk mulai berhemat. Kenapa mulai berhemat? Karena kedepannya setelah ini nanti pulih, hemat ini ada hasilnya. Ada beberapa pengeluaran yang mesti dikeluarkan, dan pengeluarannya itu sangat punya kontribusi yang sangat-sangat besar di karirmu atau di kerjaanmu atau di aktivitasmu. Jadi kalau dirimu kira setelah situasi ini berlalu kemudian setelah itu keuangannya atau aktivitasnya tuh masih agak santai, ya salah besar nih. Ketika aktivitas ini udah selesai, fenomenanya udah berlalu, dirimu nih bakal makin sibuk, bahkan uang atau pemasukan yang selama ini tuh dikira tuh bakal bisa ditabung, justru keluarnya tuh di aktivitas setelah ini pulih. Itu sih, berhemat dulu istilahnya, karena uangmu nanti bakal dipakai cukup banyak dalam waktu ke depan. Terakhir, yang dapat angka 9 ini agak intrik sih. Bagi yang dapat angka 9, ini kan kartu ini kan menunjukkan kan permulaan yang baru. Sementara ini untuk Ace of Cups ini kan menunjukkan permulaan relasi yang baru. Kalau bahasa aku sih, bagi yang sedang bekerja kantor, mumpung lagi ada waktu senggang, dan tanda kutip waktu agak senggang, ini sudah waktunya mulai mencari peluang kerja di tempat lain, entah apply atau gimana. Bagi yang punya kantor atau bagi yang sudah punya bisnis, mulai cari peluang bisnis yang lain. Ketika misalnya bagi yang punya pasangan, waktunya mulai coba-coba gitu Tinder atau gimana yang lain, yang istilahnya mulai cari kandidat yang lain lah. Kenapa? Karena ini sih, karena orang yang mendapat angka nomor 9 ini sama tuh pengen punya rezeki lebih, tapi nggak tahu mulainya dari mana. Ada beberapa kan yang dengan cara kan menambah rezeki dengan nambahin sampingan lah. Somehow untuk yang mendapat angka 9 ini bukan dengan menambah sampingan, tapi mulai mencari-cari informasi gimana caranya supaya mendapat tempat usaha atau tempat kantor yang bisa memberikan penghargaan lebih ke dirimunya sih. Ya, sebagai penutup di bulan Maret ini sih aku ngeliatnya sih 7 of Cups ya. Ini 7 piala.
Ini kan nunjukin emang secara aktivitas emang kita agak melambat, secara roda ekonomi kita agak melambat, secara penghasilan kita juga agak melambat di sini. Tapi ya di sisi lain sih aku melihat dari bahasa ini seperti kayak blessing in disguise, dimana kita selama ini meskipun kita tidak perlu bertemu dengan secara fisik, tapi kita di sini ada peluang untuk kembali menjalin komunikasi lah, untuk kembali menjalin komunikasi dengan orang-orang atau teman atau rekan-rekan yang sudah lama kita tidak kontak gitu. Untuk kembali kita tuh tetap berada di keluarga dan istilahnya menghabiskan waktu bersama-sama. Ngomong-ngomong ya, kita kan sudah jarang kan nonton TV bareng lah sekeluarga, atau istilahnya bermain bareng sekeluarga. Nah itu mumpung ada waktu ini, mumpung ada waktu seperti ini, saran saya sih ini kayak peluang untuk seperti itu, untuk quality time lah, untuk kembali bonding lah dengan yang selama, dengan dibandingkan yang sebelumnya yang selama ini sibuk dengan kerjaan masing-masing sih. Ya, saya Renny Fudo, sekian untuk bacaan Maret ini. Thank you.